Ya, terkait dan Bawaslu, kita ini memang menyadari masih banyak titik lemah yang harus dibenahi di penyelenggaraan pilkada ini. Makanya kemarin salah satu yang kami putuskan bahwa rekomendasi Bawaslu itu harus ditindaklanjuti oleh KPU. Yang terakhir kita putuskan itu. Tapi memang harus dihitung juga sekuen waktunya. Kapan rekomendasi itu harus ditindaklanjuti? Sebab kalau waktunya sudah kasip, bagaimana menindaklanjuti? Karena apa? Ada step-step juga tahapan ini akan berakhir di sini, akan berakhir di sini. Oleh karena itu, salah satu yang bisa kita sampaikan di forum resmi ini, supaya nanti setelah revisi Undang-Undang Pemilu, itu memang dilakukan simulasi yang ideal. Karena kita tahulah kesulitan-kesulitan. Tidak hanya pihak-pihak kami juga kesulitan. Apalagi kalau yang rumit-rumit seperti ini. Tapi sebagai sebuah proses itu harus kita selesaikan. Nah, mudah-mudahan ke depan ada perbaikan yang dilakukan. Iya, nanti diputus dan harus dilaksanakan oleh KPU. Kalau sekarang ini kan ada ranah ruang bisa menilai ulang yang diputuskan oleh Bawaslu atau direkomendasikan Bawaslu. Nah, ke depan tidak seperti itu lagi. Agar apa? Kalau Bawaslu mau dipertahankan, memang harus kelihatan itu kehadirannya dalam proses itu. Nah, itu yang kemarin kita lakukan. Tapi tidak diberlakukan untuk tahapan yang sekarang, diberlakukan untuk yang sebelumnya. Karena kami tidak ingin juga mengacaukan. Ini kan bahagian dari proses 27 November kemarin. Nah, banyak nanti mudah-mudahan ini semua yang ada dalam ruangan ini yang paham pemilu, memberikan kontribusi positif pengalaman-pengalaman penyelesaian ini ke pembentuk undang-undang. Satu. Yang kedua, sebagai pembentuk hukum turunannya, KPU juga harus memperhitungkan hal-hal seperti ini. Jadi jangan ada kasus dijawab dengan surat edaran, dijawab dengan ini dan segala macam. Nanti kayak menjawab kasus konkret saja. Gitu. Nah, itu yang soal yang harus kita cermati dan kita pikirkan bersama. Terlepas dari itu semua, ini soal yang harus kita jaga bersama-sama. Seberapapun banyak catatannya, kita tidak boleh mengatakan, ini harus begini, enggak. Ini harus kita perbaiki, ini aset kita berdemokrasi yang harus kita pertahankan bersama. Jadi, kami di Mahkamah merasa bersyukur ini ada persoalan diselesaikan di sini. Nanti apapun yang diputuskan Mahkamah, itu harus diterima. Begitulah kalau kita memilih jalur hukum. Ya, tidak semua bisa memuaskan, tapi putusan hukumnya harus ada. Sebelum kita tutup, kita sahkan dulu bukti-bukti yang diajukan. Silakan. Ini pemohon menambahkan bukti P221 sampai dengan P238. Betul Pak ya? Benar. Kita sudah verifikasi dan dinyatakan sah. Termohon menyampaikan bukti tambahan T30 sampai dengan T42. Benar yang mulia. Tapi ada catatan, pada T35 di daftar alat bukti tertulis surat PPK Kecamatan Biak Kota nomor 08 dan seterusnya. Di bukti terlampir surat PPK Kecamatan Biak nomor 09. Yang mana yang benar ini? Ya. T35 huruf dalam DAB tertulis 08, sementara bukti terlampir adalah surat PPK 09. Yang mana yang mau diikuti? Di huruf C ya mulia ya, T35 huruf C. T35. Ya, itu ada huruf A. Iya, huruf C ya. Sama. Daftar alat bukti dengan buktinya beda, Pak. Oh. Di bukti itu 09, sementara daftar alat bukti 08. 09 yang mulia. 09 ya? Ya. Oke, disahkan.
Terima kasih yang mulia. Pihak terkait belum menyerahkan bukti PT 17, PT 22, dan PT 24. Mohon izin untuk dihapus yang mulia. Dihapus ya. Iya. Bukti yang telah diverifikasi adalah PT 107 sampai dengan PT 155. Benar yang mulia. Oke, telah diverifikasi dan dinyatakan sah. Ini pengumuman, perkara ini akan ditunda dan setelah ini adalah bahwa kami akan membahas perkara ini untuk disampaikan dalam rapat permusyawaratan hakim untuk pengambilan putusan. 9 orang hakim, minimal 7 orang hakim akan ikut memutuskannya. Dan selanjutnya Mahkamah menjadwalkan sidang pengucapan putusan untuk para pihak menunggu panggilan secara resmi dari Mahkamah melalui kepanitraan. Direncanakan sidang putusan adalah hari Rabu 17 September 2025. Jadwal fixnya nanti akan diberitahu dan pengucapan putusan dilaksanakan secara online. Dilaksanakan secara online. Ini karena situasi sekarang tidak mungkin menghimpun banyak orang di satu titik. Jadi diucapkan secara online. Oleh karena itu, tidak ada lagi penambahan alat bukti setelah ini. Inzage juga tidak ada dan pemeriksaan persidangan ini dianggap telah selesai. Dan kami ingatkan kepada kita semua, jangan berspekulasi. Apa yang berspekulasi, nanti beredar kabar, kami sudah punya kontak dengan Mahkamah Konstitusi, bisa menghubungi hakim ini, kami punya kontak langsung dengan hakim ini dan segala macam. Tolong itu dihindari. Mohon kesabaran kita untuk menjaga situasi ini. Karena apa? Kami sudah bekerja secara baik, tapi karena spekulasi di luar nanti dibilang, ini bisa didekati hakimnya dan segala macamnya. Insya Allah, karena kami juga disumpah untuk menjabat ini, kami akan bekerja sesuai dengan sumpah itu dan memutus dengan seadil-adilnya. Tolong itu dijaga kita semua. Dan kami berterima kasih kepada pemohon yang sudah dengan sabar dari tadi pagi, termohon juga begitu, kemudian Bawaslu, Pak Toto ya, terima kasih, dan juga pihak terkait. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apapun putusannya nanti, akan jadi amal baik untuk kita bersama. Dan yang paling penting itu, kita memberikan investasi positif untuk demokrasi kita. Terima kasih. Dengan demikian, sidang untuk perkara nomor 328 PHPU Gubernur 23 Romawi 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.